Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan berbagi lagi ilmu teman-teman, sharing-sharing ilmu ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas teman-teman saya tentang masih seputar psikologi teman-teman. Itu sekarang pembahasan sekarang yaitu motivasi intrinsik teman-teman. Maka dari itu kalian yang penasaran apa itu motivasi intrinsik teman-teman, bisa lihat, tonton sampai habis ya teman-teman. Mudah-mudahan paham ya teman-teman. Tapi sebelumnya itu saya mohon dukungannya teman-teman dengan cara like and subscribe ya teman-teman, supaya channel ini dapat berkembang teman-teman. Baik, motivasi intrinsik ini dapat kita ketahui, dapat kita telaah dengan cara kita dimulai dengan adanya motivasi teman-teman. Teman-teman juga pasti tahu motivasi ini apa, suatu dorongan. Kemarin sudah membahas tentang motivasi doang ya teman-teman. Sekarang itu kita akan membahas motivasi intrinsik teman-teman. Ayo teman-teman, next. Pembahasan motivasi intrinsik ini yaitu yang pertama pengertian motivasi intrinsik, yang kedua aspek-aspek motivasi intrinsik, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik. Oke, sekarang ke pengertian. Pengertian motivasi intrinsik yaitu menurut para ahli, menurut Campbell dan Campbell pada tahun 1996, motivasi intrinsik adalah penghargaan internal yang dirasakan seseorang jika mengerjakannya. Jadi ada perasaan, ada timbul perasaan ketika kita mengerjakan sesuatu. Ditelaah pada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli di atas, biasanya diambil intisarinya bahwa motivasi intrinsik adalah suatu bentuk motivasi yang berada dalam individu, yang berada dalam diri individu dalam menyikapi suatu tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada individu tersebut, sehingga memberikan kepuasan batin bagi individu itu sendiri. Nah, ketika kita diberikan tugas, ketika kita diberikan pekerjaan, itu ada yang namanya motivasi di dalam diri kita, sehingga tugas tersebut itu menjadi kepuasan bagi kita. Aspek-aspek motivasi intrinsik menurut Pratama pada tahun 2003 ada 4 poin dalam aspek motivasi intrinsik. Yang pertama yaitu kesenangan berupa bentuk ekspresi individu dalam melakukan tugas pekerjaan tanpa disertai dengan keterpaksaan teman-teman. Ketika kita melakukan tugas dengan tidak ada keterpaksaan, pasti melakukannya itu enjoy teman-teman, melakukannya itu ikhlas teman-teman, relax gitu, nyaman. Yang kedua yaitu ketertarikan keinginan individu dalam melakukan pekerjaan karena merasa kerjaan tersebut itu memiliki daya tarik tersendiri teman-teman. Memiliki tarik tersendiri itu memiliki momen-momen yang sangat bagus. Ketika kita mengerjakan sesuatu pasti ada timbal balik. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga yaitu mengerti akan kemampuannya, yang bermakna derajat atau tingkatan individu dalam melakukan pekerjaan secara baik dan benar didorong oleh kemampuan yang ada pada dirinya. Nah, motivasi intrinsik ini
yaitu mengartikan bahwa ketika kita diberi pekerjaan, ketika kita diberi tugas, itu alangkah baiknya kita didorong oleh kemampuan kita sendiri sehingga kita tidak ada kesulitan untuk mengerjakannya. Yang keempat, kebebasan untuk memilih. Nah, kebebasan untuk memilih itu ketika kita diberikan tugas, apakah itu kita mau mengerjakannya apa tidak, itu tergantung dari kita. Nah, kalau udah tergantung dari kita dapat memilih, kita dapat memilih pilihan kita, itu enak teman-teman. Itu akan mempermudah pekerjaan kita teman-teman dan memotivasi gitu teman-teman mengerjakannya. Faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik. Yang pertama, prestasi teman-teman. Ada yang tahu prestasi teman-teman? Pastikan ada yang tahu teman-teman. Prestasi itu kebutuhan ada untuk memprestasi keinginan manusia untuk memperjuangkan tugas, melibatkan usaha individu dan menghadapi lawan dan tantangan teman-teman. Itu prestasi teman-teman. Yang keduanya yaitu pengakuan teman-teman. Apa itu pengakuan teman-teman? Suatu keinginan untuk dilakukan secara sosial teman-teman dan keinginan untuk terampil. Nah, ketika kita menginginkan untuk terampil, ingin bisa, pasti kita mempunyai pengakuan kita harus bisa. Nah, itu pengakuan teman-teman. Yang ketiga yaitu pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan itu sendiri yaitu senang dengan pekerjaannya, karena pekerjaan itu sendiri itu menyukai pekerjaan tersebut karena diikuti dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh individu tersebut teman-teman. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab teman-teman? Dalam arti tanggung jawab ini keinginan manusia agar dapat mengerjakan tugas dengan baik dan memadai teman-teman. Hal ini berarti individu mempunyai keinginan untuk merasa dapat melakukan tugas, dan tanggung jawabnya. Yang kelima yaitu kemajuan. Apa itu kemajuan teman-teman? Kemajuan itu merasa bahwa pekerjaannya itu yang diperoleh dan yang dikerjakan sekarang itu memberikan kemajuan dalam pekerjaannya, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Pekerjaan merupakan kesempatan bagi individu gitu. Ketika kita memikirkan kesempatan tersebut, membawa wawasan, memberikan bakat, kemampuan kita bertambah dan lainnya teman-teman. Yang keenam yaitu perkembangan teman-teman. Sejalan dengan kemajuan, perkembangan mempunyai dimensi yang banyak teman-teman. Jangka yang lebih luas, kemajuan yang signifikan, yang tidak ada dibatasi bidang kerjaan, tetapi meluas teman-teman, bidang kehidupan, prestasi kerja dan lainnya teman-teman. Sekarang itu perkembangan zaman itu semakin tinggi. Nah, ketika perkembangan zaman itu semakin tinggi, kita juga harus dikembangkan potensi kita karena saingan kita kan banyak. Nah, itu akan termotivasi oleh pemikiran-pemikiran tersebut teman-teman. Baik teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf apabila penyampaian kurang jelas. Jangan lupa like and subscribe teman-teman supaya channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan inspirasi-inspirasi atau ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sekian, Allahumma biqillah aku amin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.